Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di diskusi hunian. Kalau ngomongin rumah kecil, biasanya dapur jadi ruang yang paling tricky ya. Kecil, sempit, dan sering bikin bingung gimana biar tetap fungsional. Nah, hari ini kita akan bahas dapur kecil tanpa sekat atau cara merancang dapur yang efisien. Dan sudah hadir bareng saya Arel, seorang desainer dari Desain Hunian. Halo Mas Arel, apa kabar? Baik Mas Iza. Mas Iza kabarnya gimana hari ini? Baik Mas, Ini Alhamdulillah. kelihatannya tampil baru ini. Pasti dong. Lebih gamal. Iya ini Mas. Ganteng maksimal. Oke Mas, langsung saja ya Mas. Kalau ngomongin dapur kecil, masalah yang paling sering ditemui itu apa sih Mas? Oke, biasanya ruangnya itu terasa sempit. Ya. Terus terlalu banyak barang. Dan kalau desainnya itu nggak tepat, bisa terasa sumpek banget Mas. Belum lagi kalau ada sekat-sekatnya. Nah, itu tambah bikin sumpek. Makanya konsep open kitchen ini bisa jadi solusi. Oke, jadi dapur terbuka itu memang kelihatan lebih lega ya. Betul banget Mas Iza. Kenapa sih Mas, dapur tanpa sekat bisa bikin lebih efisien? Oke, yang pertama, Ya, visual jadi lebih luas karena nggak ada sekat-sekatnya itu tadi. ya. Jadi ruangannya itu akan terasa lebih lega. Lalu yang kedua, sirkulasi udara jadi lebih baik karena nggak ada yang menghalangi. Ya. Plus aktivitas kita itu jadi lebih fleksibel Mas. Oke. Lalu yang kedua, fleksibilitas ruang. Jadi bisa langsung gabung jadi satu dengan ruang makan atau ruang keluarga. Yang terakhir, cahaya dan udara jadi lebih maksimal karena nggak terhalangi oleh dinding. Berarti open kitchen itu bukan cuma buat gaya modern doang ya Mas, tapi juga praktis. Betul, jadi open kitchen ini bisa lah jadi solusi untuk dapur-dapur yang 2x2, 3x3 yang sempit-sempit lah. Bisa pakai open kitchen ini. Biar jadi lebih lega. Betul. Oke Mas, kalau orang pengen bikin dapur kecil tanpa sekat, apa aja sih Mas yang harus diperhatiin? Oke, yang pertama pakailah layout yang simple, kayak L-shape atau single line. Terus juga pakai kabinet vertikal, ruang penyimpanan maksimal tapi nggak banyak makan ruang. Terus pakai warna terang-terang pada furnitur dan dinding. Warna-warna terang inilah yang bikin ruangan itu akan terasa lebih luas Mas. Oke. Lalu yang ketiga, maksimalkan pencahayaan. Bisa perbanyak jendela atau memasang pencahayaan kayak text light di area masak. Yang terakhir, pakai furnitur multifungsi kayak meja bar yang bisa jadi tempat makan sekaligus tempat masak. Jadi dapur kecil bisa stylish ya kalau ditata benar. Betul, jadi intinya di penataannya Mas. Kalau penataannya itu pas, dapur itu akan dengan sendirinya nyaman Mas. Bisa bikin kita masak itu lebih happy, terus juga gak terlalu sumpek lah kalau penataannya itu pas. Jadi kayak bisa ngawasin anak-anak main di ruang tamu gitu. Betul, jadi sambil masak sambil ngawasin anak-anak kan bisa. Jadi ibu-ibu yang masak di rumah kan akan lebih tenang lah. Oke Mas, pernah nggak sih Mas dapat klien dengan dapur kecil banget, tapi hasil akhirnya jadi efisien? Pernah Mas, ada salah satu klien saya itu punya dapur 2x2. Ya itu terlalu banyak sekat, akhirnya ruangannya itu terlalu sumpek. Terus kita jadikan dapurnya itu jadi konsep open kitchen. Pakai kabinet vertikal, terus furnitur multifungsi kayak meja bar. Ya hasilnya dapurnya itu terasa lebih luas Mas. Juga fungsionalnya itu maksimal lah. Terus kliennya itu cerita ketika masak dia tuh jadi lebih happy Mas. Lebih semangat ya. Betul. Oke Mas, keren banget ini Mas. Jadi kuncinya di cara merancang, bukan seberapa luas dapurnya ya Mas. Betul. Kalaupun dapurnya itu luas, tapi rancangannya itu nggak tepat ya sama aja Mas. Jadi lebih sempit, terus
masak nggak enak, bisa sirkulasinya buruk, jadi panas Kayak ruangannya. penyuapan ya. Ya kan kalau masak kan biasanya keluar asap Mas. Iya, keluar asap. Kalau nggak ada sirkulasi ya gimana? Saya bisa rumah full Asap. Jadi dikira orang kebakaran. Terus yang paling penting itu bisa langsung gabung dengan ruang makan Mas. Jadi bisa juga anak-anak sambil menunggu di meja makan, ibunya sedang masak kan Iya. lebih enak lah. Oke, jadi kesimpulannya dapur kecil bukan halangan. Dengan konsep tanpa sekat, layout yang tepat, dan pemilihan furnitur cerdas, dapur mungil bisa terasa lega, rapi, dan efisien. Ya, dapur kecil itu bisa nyaman kalau desainnya itu tepat. Oke, gimana nih Mas? Obrolan hari ini asik nggak? Ya, asik lah. Teman-teman juga akan lebih tahu Ya, apa lebih itu tahu. konsep open kitchen. Iya. Biar lebih lega lah Mas. Kalau saya juga mau praktek ini kalau di rumah. Karena apa? Ya, dapurnya terasa sempit atau gimana? Sempit. Oke, nanti saya perbaikin Mas. Habis ini ke rumah saya Mas. Ya. Sambil ngopi di Ya, sana. Mas. Kopinya nggak usah pakai gula ya Mas. Oh, jadi yang pahit. Ya. Oke Mas, nanti kan kalau tentang ini kan Masnya bisa membantu kan yang ke rumah saya. Ya. Dan teman-teman yang lain kalau kunjungi website kan juga bisa dibantu. Betul. Jadi pikirkan baik-baik dapur ya kan. Iya. Karena itu kan tricky banget lah. Iya. Kalau masak nggak enak, Jadi nggak nafsu makan. jadi open space itulah ya solusi yang tepat untuk dapur-dapur yang kecil. Oke, makasih banyak Mas Arel buat sharingnya hari ini ya Mas. Buat teman-teman, coba deh lihat dapur kalian masing-masing. Siapa tahu perlu sentuhan dikit biar bisa jadi lebih lega. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.